anak-anakku semuanya, apa kabar? Hari ini kita bersyukur sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita akan mengikuti Biston Sentral. Ya anak-anak, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Marilah Bergembira. Anak-anak, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur, kami sebelum memulai kegiatan kami belajar mengajar pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami mau Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Sekali lagi, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Anak-anak, pernahkah kamu ingin menyimpan sesuatu yang bukan milikmu? Bayangkan jika kamu menemukan bola yang baru di satu taman bermain. Meskipun kamu tahu itu bukan milikmu, tetapi milik orang lain. Kamu ingin sekali menyimpannya. Nah, keinginan melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah disebut godaan atau pencobaan. Ada yang tergoda untuk berbohong atau mencuri. Nah, anak-anak, hati-hati, kamu bisa tergoda untuk menyontek saat ujian atau ulangan. Contoh lainnya, kamu bisa tergoda untuk mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, manusia pertama yang Allah ciptakan juga mengalami godaan atau pencobaan. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Allah telah mengatakan kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah taman itu. Ketika itu mereka tergoda untuk tidak taat kepada perintah Allah tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka pun dikalahkan oleh pencobaan atau godaan tersebut. Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah dan akibatnya banyak kesulitan terjadi di dunia ini. Apakah kamu tahu bahwa Yesus juga pernah dicobai saat di dunia? Tetapi lihat, Yesus tidak pernah kalah terhadap godaan atau pencobaan. Yesus tahu apa yang benar dan Yesus memilih untuk melakukan apa yang benar. Ya, Yesus mengerti kesulitan yang kita hadapi ketika kita mengalami pencobaan.
Dia ingin menguatkan kita untuk melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang benar. Anak-anak, tidak dosa kalau kita menghadapi pencobaan atau godaan. Dosa terjadi saat kita melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ketika kita dicobai. Anak-anakku, ketika kita dicobai untuk berbuat dosa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa meminta Allah untuk menjauhkan kita dari pencobaan tersebut. Allah akan menolong kita untuk hidup dengan cara yang benar. Nah, jadi seperti contoh di awal tadi, jika kita menemukan bola di taman bermain, apa yang kita lakukan? Ya, pergi ke bagian informasi kah atau petugas yang ada di sana agar mereka dapat mencari siapa yang mempunyai barang tersebut. Marilah anak-anakku sekalian, pujian kita tadi mengatakan, marilah bergembira dengan kuasa Tuhan kita hadapi pencobaan yang ada di sekitar kita. Minta tolong kepada Tuhan Yesus agar kita mampu menghadapi pencobaan itu. Mohon Allah menjauhkan kita dari pencobaan itu. Contohnya saja adalah ada godaan untuk mencontek saat ulangan. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa mencontek tersebut. Sehingga kita berhasil untuk tidak mencontek. Contoh lainnya ketika kita dicobai dengan diizinkan mengalami penyakit. Minta tolong kepada Tuhan Yesus ya. Kita minta kepada Tuhan Yesus supaya kita sanggup menghadapi pencobaan ini. Mari anak-anakku sekalian, sekali lagi, ketika kita dicobai, mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Yesus sanggup menolong kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita yang jadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur Tuhan, untuk biston kami pada hari ini. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, Tuhan tolong kami menghadapi setiap pencobaan, kesulitan, penderitaan yang kami hadapi. Engkau sanggup memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya Engkau, bukan waktunya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar, semangat, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.